kita berupaya untuk mencoba membuat pupuk-pupuk organik. Yang kita pakai ini untuk kocor di sini yaitu pupuk buatan sendiri, pupuk yang kita buat dari sisa-sisa buah-buahan yang sudah tidak dikonsumsi oleh manusia maupun binatang yang ada di sini. Nah, yang sekarang mau kita kasih keterangan untuk sementara tentang antanan. Nah, antanan ini manfaatnya sangat luar biasa. Ini ada antanan air, yang tangan kiri ini antanan air. Ini antanan darat. Ini antanan darat nih. Antanan darat ini tumbuh subur sekali ini. Kan ikut ke pupuk jadinya ini. Sangat, jadi daunnya bisa sebesar ini. Bagi lansia, rajin-rajinlah konsumsi antanan. Ada efek samping? Nggak ada. Saya makan antanan ini, konsumsi antanan ini bertahun-tahun tidak ada efek samping. Efek sampingnya kita sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sagung dumadi. Berjumpa di Forest Ashifa Ciburial Tenjolaya Bogor Barat. Nah, ini kita berada di lokasi pembibitan, percontohan, penelitian di Padepokan. Nah, kita berupaya untuk mencoba membuat pupuk-pupuk organik. Yang kita pakai ini untuk kocor di sini yaitu pupuk buatan sendiri, pupuk yang kita buat dari sisa-sisa buah-buahan yang sudah tidak dikonsumsi oleh manusia maupun binatang yang ada di sini. Nah, kemudian kita tuang di salah satu ember. Kalau di sini pakai ember, kalau di sana pakai tong. Jadi ada dua tempat untuk pembuatan pupuk organik. Setelah buah-buahan itu masuk ke ember, ke tong, kita tambah dengan gula. Gula merah, kita makainya gula merah. Setelah gula merah, sisa buah-buahan kemudian kita tambah dengan air cucian beras. Jadi antara gula merah, sisa buah-buahan, air cucian beras, 3 itu, terus kita tambah dengan soda kue. Ya, ini kita soda kue. Soda kue itu berharap merangsang buah untuk bertahan, tidak rontok maupun tidak bantet lah gitu, biar tahan gitu. Dan memang ini terutama yang kita prioritaskan kan kacang saca inci. Nah, kacang saca inci ini sudah mulai berkembang. Bunga-bunga kecil-kecil sudah mulai bermunculan. Padahal biasanya cukup lama. Ini penanaman kurang lebih hampir 1 bulan lebih lah. Ya 1 bulanan ya, tapi sudah luar biasa, sudah bunga-bunga kecil-kecil ini sudah pada numbuh. Nah, yang sekarang mau kita kasih keterangan untuk sementara tentang antanan. Nah,
Antanan ini manfaatnya sangat luar biasa. Ini ada antanan air, yang tangan kiri ini antanan air. Ini antanan darat. Ini antanan darat nih. Antanan darat ini tumbuh subur sekali ini. Kan ikut ke pupuk jadinya ini. Sangat, jadi daunnya bisa sebesar ini. Antanan darat. Kalau biasanya yang mungkin kurang diopeni ya, itu antanan nggak segede ini daunnya. Nah, nggak segede ini. Kalau antanan air ini tumbuhnya sangat mudah sekali, tidak harus menggunakan tanah, tapi ditaruh saja di air, asal ada airnya dia akan hidup. Dan termasuk bandel ini antanan air nih, karena dia akan bertahan dalam kondisi apapun, cukup bagus. Kecuali memang benar-benar nggak dapat air, kering, ya kan nggak ada asupan makanan yang dia serap untuk tumbuh, baru mati. Tapi sepanjang dia dapat air, walaupun tidak dapat tanah, dia bertahan hidup. Kalau antanan darat ini memang harus ditanam di tanah. Ini harus ada tanahnya. Kalau di air hidup, tapi tidak sesubur kalau di tanah. Cuman kita belum eksperimen di air ini antanan darat ini, karena kita fokusnya tidak untuk antanan saja ya. Antanan darat kita tanam tetap di darat, dan ini tumbuhnya sangat cukup bagus. Dan manfaatnya antanan ini yang sudah Ibu rasakan. Kalau kita mau lalap rutin, taruhlah sehari itu 5 pohon aja atau 5 daun aja, tapi rutin. Sehari itu misalnya kita pas makan malam, lalapnya antanan taruhlah 5 daun, atau mungkin dibuat teh. Jadi ini dipetik 5 daun, atau ini kalau ini agak pahit nih, kalau ini nggak terlalu pahit. Kalau ini buat lalap juga enak, nggak pahit. Kalau ini dilalap pahit, dibuat teh juga ada rasa pahitnya. Kalau ini nggak pahit. Jadi ini antanan darat ini kita buat teh juga sangat gampang, nggak harus dikeringkan. Jadi basah, dipetik-petik dari kebun, dicuci, cemplungin di gelas, atau mau direbus juga boleh. Nanti langsung diminum begitu aja. Kalau mau ditambahin madu boleh juga, tambahin gula merah boleh juga. Tapi lebih nyaman ya minum anget-anget gitu aja minum. Ini sangat bagus untuk bagaimana mengaktifkan neuron-neuron di dalam otak kita. Sel-sel di dalam otak kita tetap bekerja dengan baik, tetap tidak mengalami kelelahan karena faktor usia. Ini cukup bagus dengan konsumsi daun antanan. Ini juga bisa sebenarnya kalau mau rajin dibuat keripik antanan, atau mau dibuat bala-bala antanan. Sebenarnya banyak bagusnya kalau kita mengerti khasiatnya, dan kita akan makan, lalap, minum tehnya, atau mungkin kita jadikan campuran masakan kita. Ini sangat bagus sekali untuk daya ingat dan juga sehat untuk tubuh kita. Karena ini coba mirip kayak otak kita ini, bentuknya ininya mirip. Lekuk-lekuknya ini, berindil-berindilnya di daunnya ini sama kayak otak kita. Makanya bagi lansia, rajin-rajinlah konsumsi antanan. Ada efek samping? Nggak ada. Saya makan antanan ini, konsumsi antanan ini bertahun-tahun, tidak ada efek samping. Efek sampingnya kita sehat, pemikiran kita tetap positif,
dan tidak galau ya, tidak galau. Ini juga membuat kita nyaman untuk menghadapi sesuatu hal yang datang kepada kita ini, tidak gerasak gerusuk lah gitu. Jadi bisa diajak berpikir otak kita. Ini antanan, ini bentuknya antanan, ini kebunnya, ini kebun antanan. Kebun antanan ini nggak mandiri di sini. Kita bisa kolaborasi dengan tanaman yang lain. Nah, ini kita udah ada buahnya nih, terong. Nah, ini terong lalap ataupun terong yang biasa digunakan untuk lalapan, yang bagi yang suka lalap. Ini manfaatnya bagus nih untuk stamina. Terong ya macam-macam terong, katanya bikin lemes, enggak, justru buat stamina, apalagi yang doyan lalap terong. Ini sangat bagus untuk stamina. Nah, bukan daun antanan aja yang bisa bikin otak kita fresh atau otak kita bekerja dengan baik, termasuk daun kemangi. Nah, ini nih kemangi nih. Ini di sini sudah ada daun kemangi. Nah, saya potekin nih. Saya potekin. Nah, ini daun kemangi, tapi ini kemanginya baru banget ditanam. Jadi saya nanam daun kemangi itu bukan dari benihnya, bukan dari bijinya, tapi saya stek. Seperti kita nanam singkong, stek. Dan ini pada hidup juga. Jadi kita stek, kita pupuknya seperti tadi, ini hidup. Ini juga untuk daya tahan otak kita juga bagus ini. Daun kemangi ini. Jadi bukan untuk bau badan aja, bukan untuk keputihan aja, tapi ini juga manfaat banget untuk otak kita. Jadi bersyukurlah yang suka lalapan, sebenarnya bagus, apalagi kalau konsumsinya itu stabil. Saya kalau pagi lalapnya kemangi, kalau malam mau tidur lalapnya antanan. Nah, itu bagus, atau teh antanan. Nah, itu sangat bagus nih. Bagus banget. Nah, di sini juga untuk otak kita nutrisi lengkap tuh daun kelor. Ini daun kelor ini kita kombinasi. Daun kelor. Nah, ini pohon kelor di sini yang deket nggak ada, tapi yang deket ini nih. Ini ada nih, batang kelornya sudah tumbuh karena kita buat jalur atau untuk membantu sulur-sulur ini bisa nempel, bisa melingkar-melingkar ini. Nah, ini antara lain kombinasi batang kelor. Nah, seperti kalau di Jawa kan sirih ya. Nah, daun kelor ini fungsinya untuk otak juga sangat bagus sekali. Di samping untuk sesuatu hal yang dibutuhkan oleh tubuh kita, itu hampir 80% ada di daun kelor. Kalau ini sama grupnya untuk bisa menambah nutrisi otak. Antara kan ini udah 3 ya, yang untuk membantu otak kita itu tetap aktif walaupun usia sudah di atas 60 tahun atau 50 tahun ke atas deh. Bagus untuk konsumsi antanan, kelor maupun kemangi. Nah, ini kemangi. Kemangi ini manfaatnya banyak. Cuman kadang-kadang nih kemangi yang di pasaran itu pupuknya kebanyakan kimia. Makanya subur-subur, gede-gede. Apakah mengurangi khasiat? Ya mungkin kan saya belum teliti gitu. Yang saya teliti ya tumbuhan yang saya tanam sendiri, saya rasakan, saya edukasikan dengan pasien kita untuk mengkonsumsi. Ya alhamdulillah semuanya menunjang
merawat tubuh kita, casing kita menjadi lebih kuat, lebih bertahan menghadapi situasi dalam kehidupan. Nah, ini tiga dulu ya. Antanan ini ada macam-macam modelnya. Yang tadi udah antanan darat, nih bisa gede-gede karena pupuknya pupuk organik. Terus antanan air ini bandel, cuman agak pahit, nggak seperti antanan darat. Kalau antanan darat enak banget. Terus ada antanan berit. Nah, ini biasanya untuk gangguan pencernaan lambung bagus. Cuman saya nggak ada di sini, adanya di sana itu kecil-kecil. Namanya kalau orang Sunda tikim. Tikim. Kalau ini antanan berit, antanan kecil ada juga. Cuman kalau itu bukan buat otak, buat lambung. Nah, kalau kemangi sama ini untuk otak prioritas. Untuk lansia, lalap, antanan, kemangi maupun sayur bening kelor. Nah, saya sarankan ya konsumsi misalnya pagi apa, siang apa, sore apa, silahkan gitu. Itu akan sangat manfaat. Saya rasa cukup ini dulu. Di sini banyak herbal-herbal yang kita tanam dengan tumpang sari dengan tumbuhan yang lain. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya, mengedukasi siapapun yang pengen bereksperimen, berupaya untuk tetap menjaga casing kita. Jadi sehat jasmani, sehat rohani kita, sehat ekonomi kita. Karena ini membawa dampak perekonomian. Ada yang beli bibit, ada yang minta dikasih pengarahan tentang tanaman, tentang pupuk. Kan nggak mungkin mereka nggak terima kasih atau barter. Nah, saya barter pengetahuan, pengalaman kehidupan saya. Mereka barter sesuai dengan kemampuan mereka. Biasanya ya ngasih saling berbagi manfaat lah. Dia ada keuangan, kita dibagi dan nih. Ya intinya kita berupaya menjaga kualitas casing kita sebagai khalifah supaya tetap pada porsinya menghayu-hayuning bawono, yaitu supaya rahmatan lil alamin. Ini semua luar biasa, saling sinergi membuat kita semua lebih sehat. Karena memang di sini saya tanam tumbuh-tumbuhan, kita berikan cinta kasih sayang. Kita sayangin, kita ajak komunikasi mereka, kita pupuk walaupun kita sedang belajar bagaimana pupuk ini pas untuk mereka ini yang kita tanam di sini. Jadi semuanya kita sedang berupaya. Itu kita lihat dengan pupuk organik ini ada tomat sampai panjang-panjang dan buahnya lumayan lebat. Jadi kita nyoba terus. Nanti kalau ada yang mau beli pupuk cairnya di kita, boleh-boleh saja. Tapi bagusnya kita minta waktu dulu supaya ini semuanya terbukti aman, nyaman, bermanfaat untuk kita beraktivitas sebagai khalifah di bumi ini untuk tugas menghayu-hayuning bawono atau rahmatan lil alamin. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Semangat, tetap berjuang karena setelah hidup tidak ada kematian. Kita hidup dan hidup wujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sagung dumadi.